Perkenalkan, nama saya Navita Zarevinia Sandra dengan NIM 210901214130070. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai proses pengelasan flux core oil welding atau biasa disingkat FCAW yang merupakan salah satu metode pengelasan yang paling banyak digunakan pada industri perkapalan. Baik, pokok pembahasan yang akan saya bawakan, yang pertama ada definisi dari pengelasan, kemudian ada perkembangan pengelasan, ada klasifikasi mesin las, kemudian ada komponen dari FCAW, kemudian ada prinsip kerja dari FCAW sendiri dan dari T-cycle, kemudian ada polaritas arus pada FCAW, posisi pengelasan, elektroda pada proses FCAW, kemudian ada metal transfer, keunggulan dan keterbatasan, yang terakhir ada penerapan FCAW pada industri perkapalan. Oke, lanjut. Langsung masuk aja kita ke definisi dari pengelasan. Nah, pengelasan itu apa sih? Oke, jadi pengelasan merupakan suatu proses penyambungan dua atau lebih material, khususnya logam, dengan cara mencairkan sebagian material tersebut menggunakan sumber panas tertentu, baik dengan atau tanpa tekanan, sehingga terbentuk ikatan metalurgi yang kuat setelah mengalami proses pendinginan. Oke, selanjutnya setelah kita membahas terkait definisi dari pengelasan sendiri, nah, kita akan langsung masuk ke definisi flux core arc welding, atau biasa disingkat FCAW. Apa sih itu FCAW? Nah, FCAW merupakan proses pengelasan yang menggunakan elektroda berbentuk kawat berongga yang di dalamnya berisi bahan flux. Nah, elektroda ini diumpamakan secara kontinu melalui alat yang disebut wire feeder menuju area pengelasan sehingga proses pengelasan dapat dilakukan secara semi-otomatis maupun otomatis. Nah, selanjutnya, FCW sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, itu menggunakan gas tambahan seperti CO2 atau campuran argon yang bisa disebut gas shielded FCW. Nah, yang kedua itu ada self-shielded FCW, di mana ini tidak memerlukan gas tambahan apapun karena perlindungannya sudah berasal dari flux itu sendiri. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke secara pengembangan, di mana yang pertama ini pada zaman kuno. Nah, pada zaman kuno ini, manusia telah mengenal teknik pengelasan melalui metode penempaan, di mana kita memanaskan sebuah logam hingga mencapai kondisi yang lunak, lalu kita tempa menggunakan palu hingga kedua bagian itu menyatu. Nah, yang kedua itu ada perkembangan pengelasan pada abad ke-19, di mana perkembangan besar dalam teknologi pengelasan ini terjadi setelah ditemukannya listrik. Nah, listrik ini memungkinkan terbentuknya booster listrik, yaitu loncat arus listrik yang menghasilkan panas yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan metode las booster listrik. Nah, metode ini dimulai ketika memasuki abad ke-19 hingga abad ke-20, di mana ini berbasis booster listrik yang lebih lanjut dengan penggunaan elektroda. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan pengelasan dengan gas pelindung. Jadi, ketika kita mengelas, itu akan terbentuknya kolam logam cair yang sangat-sangat rentan terkontaminasi oleh udara luar yang akan menyebabkan cacat. Nah, disinilah mulai berkembangnya gas pelindung untuk mengatasi solusi tersebut. Nah, disinilah muncullah flux core arc welding, di mana walaupun adanya metode dengan gas pelindung, namun gas ini seringkali menjadi masalah utama ketika kita mengelasnya di kondisi luar lingkungan. Nah, gas ini tuh bisa rentan terhadap angin gitu. Jadi dibentuklah metode flux core arc welding yang menggunakan elektroda berbentuk kawat berongga dengan inti flux. Nah, yang sampai saat ini terjadi adalah perkembangan FCW modern, di mana setelah tadinya sudah munculnya FCW karena masalah utama yang tadi, nah, sampai sekarang FCW sendiri itu masih sering berkembang seiringnya perkembangan zaman, hingga saat ini itu perkembangan yang terjadi itu seperti mesin lasnya sudah menggunakan kontrol digital, penggunaan parameter yang lebih presisi, kemudian variasi dari elektroda yang banyak sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita akan membahas terkait klasifikasi dan macam-macam mesin las. Nah, dalam praktiknya, tidak semua mesin las memiliki cara kerja yang sama. Perbedaan tersebut disebabkan oleh sumber energi yang digunakan, cara pengoperasian, dan prinsip proses pengelasan. Nah, di sini yang pertama ada berdasarkan sumber energi, di mana mesin itu dibagi menjadi ada mesin las listrik yang menggunakan energi listrik,
yang diubah menjadi panas melalui booster listrik. Yang kedua ada mesin las gas yang menggunakan reaksi pembakaran sebagai sumber panasnya. Yang ketiga ada mesin las energi khusus yang biasanya menggunakan energi mekanik seperti energi gelombang maupun energi getaran. Selanjutnya ada berdasarkan cara kerja dibagi menjadi dua, fashion welding yang tanpa tekanan dan pressure welding yang menggunakan tekanan. Nah, berdasarkan jenis proses pengemasannya ada SMAW atau shielded metal arc welding, kemudian ada GTAW, gas tungsten arc welding, selanjutnya itu ada GMAW atau gas metal arc welding, kemudian ada FCAW, flux core arc welding yang sedang kita bahas, dan ada resistance welding. Nah, selanjutnya kita langsung membahas tentang komponen dari proses pengelasan FCAW. Nah, yang pertama yang pastinya ada komponen utama kita yaitu power surge atau sumber daya listrik, di mana ini digunakan untuk memberikan energi listrik yang akan kita salurkan. Selanjutnya, itu ada wire feeder, di mana wire feeder ini berfungsi untuk mengalirkan elektroda kawat secara kontinu ke area pengelasan. Nah, selanjutnya ini ada welding gun atau biasa sering disebut itu torch, di mana ini merupakan komponen utama yang berfungsi untuk menyalurkan elektroda, arus listrik, serta jika ada, dia juga akan mengalurkan gas pelindung ke area pengelasan. Selanjutnya, di sini ada elektroda flux cord atau ini adalah merupakan elektroda yang digunakan pada FCAW, di mana ini berbentuk kawat berongga yang di dalamnya berisi flux. Selanjutnya, ini ada kabel pengelasan atau ground clamp yang berfungsi untuk melengkapi rangkaian listrik dalam proses pengelasan. Selanjutnya ada sistem pendingin yang pastinya karena di beberapa mesin pengelasan dengan kapasitas besar terdapat ini gitu terdapat sistem pendingin untuk menjaga suatu peralatan agar tidak terlalu panas atau overheat ya. Selanjutnya selanjutnya ada dari prinsip kerja proses pengelasan FCAW. Yang pertama yang pasti persiapan material dan peralatan. Karena ini merupakan tahap awal ya sebelum proses pengelasan dilakukan gitu. Selanjutnya ada pembentukan booster listrik. Kemudian ada proses peleburan elektroda dan logam dasar. Selanjutnya itu ada perlindungan kolam las oleh gas pelindung. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa kolam logam cair yang terbentuk itu akan sangat-sangat rentan terkontaminasi oleh udara luar yang nantinya akan menyebabkan cacat las hingga pada proses pengelasan kolam logam cair ini akan dilindungi oleh gas pelindung. Selanjutnya ada pembentukan lapisan terak yang berfungsi untuk melindungi logam cair dari oksidasi. Kemudian ada proses pendinginan dan pembentukan sambungan las. Kemudian ada pembentukan batlas, dan yang terakhir ada pemeriksaan hasil pengelasan. Jadi ketika seluruh proses pengelasan sudah dilakukan, yang terakhir itu ada pemeriksaan, di mana ini juga kita menemukan bahwa hasil yang kita las itu apakah sudah baik atau belum. Nah, selanjutnya kita akan membahas Dati Cycle. Nah, apa sih Dati Cycle itu? Jadi, Dati Cycle adalah perbandingan antara waktu mesin yang digunakan untuk mengelas terhadap total waktu siklus yang dirumuskan sebagai waktu kerja dibagi 10 menit dikali 100%. Nah, makna dari nilai Dati Cycle dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, contohnya ada 60% Dati Cycle, di mana artinya mesin bekerja selama 6 menit dan pendinginan selama 4 menit. Nah, di sini saya berikan contoh pembacaan data cycle pada mesin las. Di sini ada tulisannya 160A at 60%, yang berarti pada 160A, mesin hanya dapat bekerja selama 60% dari waktu, yaitu selama 6 menit. Selanjutnya ada jenis dan mekanisme polaritas arus, yang akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, jenis polaritas arus yang pertama ada DCN atau direct current electrode negatif, di mana pada polaritas ini elektroda dihubungkan ke kutub negatif sedangkan benda bekerja ke kutub positif. Jadi konfigurasinya elektroda ke kutub negatif dan benda kerja ke positif. Selanjutnya yang kedua ada DCP atau direct current electrode positif, di mana pada polaritas ini elektroda dihubungkan ke kutub positif sedangkan benda kerja ke kutub negatif. Nah, dalam proses FCW, polaritas yang paling umum digunakan adalah DCP atau elektroda positif. Selanjutnya ada posisi pengelasan, yaitu ada 1G, 1F, 2G, 2F, 1, 3G, 3F,
4G, 4F. Apa sih? Oke, saya akan bahas di slide berikutnya ya. Oke, jadi pada posisi 1G 1F tadi, ini merupakan posisi datar atau flat position, di mana pengelasan dilakukan dari atas dengan benda kerjanya di bawah. Nah, yang kedua ada posisi horizontal yang ditandai dengan 2G, 2F. Ini merupakan pengelasan yang dilakukan mendatar pada bidang vertikal. Nah, pada posisi vertikal 3G, 3F tadi, ini merupakan pengelasan yang dilakukan pada bidang tegak. Selanjutnya ada posisi overhead 4G dan 4F di mana pengasan dilakukan di bawah, di mana benda kerjanya itu di atas kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait elektroda FCAW. Nah, ada pun peran utama dari elektroda, yaitu yang pertama ada penghantar arus listrik, yang kedua ada pembentuk booster dan sumber panas, yang ketiga ada logam pengisi, dan yang terakhir ada sistem perlindungan internal. Nah, di sini ada gambar dari komponen elektroda, di mana yang di luar itu yang namanya selubung luar, yang di dalamnya itu ada inti flux. Selanjutnya, ini ada kode dari elektroda. Ada I70T1, di mana ini merupakan simbol elektroda atau kawat las. Kemudian ada 7, di mana ini merupakan kekuatan tarik minimum dari kawat las tersebut, yaitu dikali sama 10 Q. Kemudian ada O atau 0, di sini itu merupakan posisi pengasan yang berarti ini merupakan posisi flat. Kemudian T ini merupakan simbol dari bentuk elektroda, yaitu tubular, dan 1 itu tipe gas. Baik, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang metal transfer. Nah, apa sih metal transfer itu? Jadi, metal transfer dalam proses FCAW adalah proses perpindahan logam cair dari ujung elektroda menuju logam dasar melalui booster listrik. Nah, proses ini sangat menentukan kualitas hasil las karena memengaruhi penetrasi, kestabilan busur, dan terbentuknya cacat las. Selanjutnya ada mode-mode dari metal transfer. Yang pertama ada globular transfer, di mana tetesan logam yang berukuran besar dan jatuh secara tidak teratur ke molten pool dan terjadi pada arus sedang. Selanjutnya yang kedua ada spray transfer, atau tetesan logam yang sangat kecil dan berpindah secara kontinus seperti semprotan. Selanjutnya ada short circuit transfer, di mana tetesan logam berpindah melalui kontak secara langsung antara elektroda dan benda kerja. Yang terakhir ada flux assisted transfer, yaitu perpindahan logam yang dibantu oleh gas dan slag dari flux. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait keunggulan dari metode FCAW. Nah, yang pertama itu produktivitas dari pengelasan FCAW yang sangat tinggi. Kedua, tingkat deposisi logam yang tinggi, penetrasi pengelasan yang sangat baik, toleran terhadap kondisi permukaan material, cocok untuk pengelasan material tebal, dan dapat digunakan pada berbagai posisi pengelasan. Selain keunggulan, metode penghasil FCW juga memiliki keterbatasan, diantaranya menghasilkan terak atau slag, menghasilkan percikan las, peralatan yang relatif sangat mahal, menghasilkan asap yang lebih banyak, pengaturan parameter yang lebih kompleks, dan yang terakhir membutuhkan operator yang terampil karena proses ini sangat kompleks. Nah, yang terakhir ini aku jabarkan atau aku berikan gambar juga terkait pemanfaatan FCAW dalam industri perkapalan. Nah, FCAW sering digunakan pada pengasahan struktur lambung kapal, pengasahan rangka kapal atau shipframe, dan pengasahan blok kapal atau block construction. Jadi, setelah kita sudah membahas tentang FCAW, kesimpulannya apa sih? Jadi, FCAW adalah metode pengasahan yang efisien dan fleksibel karena menggunakan elektroda berinti flux. Nah, kualitas hasil juga dipengaruhi oleh parameter seperti arus, polaritas, posisi, serta jenis elektroda. Selain itu, mekanisme metal transfer juga menentukan hasil akhir, sehingga FCAW dapat menghasilkan sambungan yang kuat dan berkualitas. Sekian presentasi pada hari ini. Sekian, terima kasih.